The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Iya. Ini yang mirip kasino kan banyak dipuji kata waktu itu mirip banget kasino. Kalau kamu juga mengikuti mencoba belajar itu kan mungkin selama sebelum viral ini? Oh, sebelum viral ini emang sebenarnya gimana ya? Saya cuma nonton ini doang, Om. Nonton film-filmnya doang. Ya alhamdulillah hafal sendiri sih dialognya gitu-gitu. Yang kemarin polemik kemarin ya kisruh lah bisa dibilang. Iya. Akhirnya sampai detik ini belum ada komunikasi apapun dengan pihak itu ataupun dari Mbak Hala sendiri. Ya, kalau untuk kontak secara langsung memang belum ada. Justru kan kita menunggu itu tadi, Mas. Tadi yang saya sampaikan, kita udah melakukan kontak sebelumnya. Jadi kan kita klarifikasi. Jadi mungkin nanti Mbak Hana atau Om Indro bisa cross check lagi. Mana nih siapa yang menghubungi mereka melalui kami gitu. Karena kan sebetulnya kan ada miss di situ. Kami udah hubungi tapi nggak dibalas kan. Lalu tiba-tiba loncat kira-kira 10 hari ada masalah ini begitu. Jadi lebih tepatnya kita yang menunggu juga sih respon dari mereka. Udah coba mungkin via DM atau apa saja sekarang udah sosial medianya Oh, kalau itu email sudah sebetulnya. masuk ke Mas Indronya gitu. Enggak, email dari lembaga Warkop. Karena kan Mbak Hana setelah itu ada email ke kami. Jadi hanya sebatas administratif saja sebetulnya. Kayak menanyakan dan kami menjawab begitu aja. Tapi belum sampai hal konkretnya apa belum. Tapi cukup bisa nggak sih Mas, artinya kan tadi Mas sendiri dengan beberapa poin tadi ini Warkop udah mulai dikenal sama publik. Iya. Dan ya kalau bisa dibilang juga udah ada bisa dibilang ada royalti lah untuk mereka nih gitu mungkin honor atau apa. Nggak sayang gitu Mas maksudnya. Dipospon. Aktifkan dulu gitu sementara waktu ini. Gitu. Ya justru di situ poinnya bahwa kami sangat beretikat baik dan sangat menghargai pihak Warkop. Kalau emang misalnya wah kita nyari duit aja gitu kan, sayang nih karena banyak banget yang waiting list, ya kita ambil aja. Tapi karena kami memang dari awal sudah menghormati dan ingin banget sebetulnya ngobrol langsung, jadi nggak masalah untuk masalah itu, tidak masalah karena itu nanti bisa kita bicarakan lah kalau itu kan. Warkop sendiri gimana sih? Tadi juga kan sempat dengar ada bulian segala Ya. macam. Itu bulian itu muncul saat Pak De Indro membuat statement atau membuat pernyataan di sosial media itu atau sebelumnya memang udah dibully gitu? Nah, kalau yang sekarang itu Bang sebetulnya lebih parah ya saya bilang ya gitu. Cuman kalau dulu tuh yang kontra ke saya cuman nggak mirip gitu doang. Cuman pas ketika Pak De Indro ada mengeluarkan statement ini baru yang parah lah kalau kata saya gitu. Ya sempat down saya, cuman ya emang kata senior saya juga, kata artis-artis lain udah biarin aja, emang di dunia entertain seperti ini harus kuat dan lain-lain. Ya itu. Mengalami hal yang sama gitu sampai fisik sampai keluar dari modal. Iya. Kalau kayak itu memang ada. Soalnya orang tua udah kabarin di kampung yang di sini udah kabarin. Kalau cacian makin banyak maksud saya. Tapi saya udah terbiasa caci makian. Alhamdulillah makanan saya. Tapi gimana artinya tetap optimis gak sih ke depannya nanti? Ya kita ngikut aja. Kita bertiga kalau kita optimis ya optimis. Kalau kita suruh mundur ya kita tidak mundur. Ya kalau emang sudah direzekikan sama Ya insya Allah ya. Allah, ya insya Allah Bang. Ya lanjut. Lanjut. Tapi kalau Allah berkata lain ya udah. Tapi emang ini cita-cita kalian sendiri pengen menjadi public figure? Sebetulnya cita-cita saya bukan ini Bang. Saya dulu sempat SMP cita-cita saya atlet. Nah, alhamdulillah sudah tercapai. Terus pas keluar sekolah saya jadi pengusaha. Nah, disitulah saya mungkin bikin konten-konten TikTok gitu. Nah, di sanalah saya mulai viral, dimiripin sama Pak De Indro sama masyarakat seperti itu. Dan itu akhirnya bergerak untuk mencoba gitu. Iya, betul ya. Mungkin ya ini rezeki saya mungkin gitu kan. Kenapa nggak coba aja gitu. Saya juga ya kirain cuma 1-2 bulan saya viral, habis itu udah aja. Tapi kan Tuhan berkata lain mungkin gitu. Tapi gimana artinya nanti setelah mungkin kalian akan udah bersama Pak De Indro, kalian akan tetap berkarya lagi terus? Kalau saya udah ketemu Pak De Indro, ya mungkin
insya Allah Bang ya, doain aja lah yang terbaik buat kita bertiga itu. Dan Patra TV pastinya. Betul. Nah, Akan tetap namanya dengan Warkopy atau ada perubahan? Itu kita belum bisa pastiin sih, tapi sebisa mungkin kita akan tetap pakai nama itu. Ya nanti juga nunggu arahan dari Om Indro dan lembaga Warkop baiknya bagaimana. Selama ini komunikasi sama Pak Indra sejauh mana gitu? Belum ada sih kalau secara langsung. Belum ada. Karena kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba datang ke rumah Om Indro gitu kan, nggak mungkin, pasti ada mekanismenya, entah itu lewat manajer, orang terdekat. Nah itu yang tadi saya sampaikan, kita sudah lakukan itu sebetulnya. Tapi emang dari abang sendiri yang mau bentuk mereka gitu? Kenapa? Bentuk Warkopy ini dari abang sendiri ya? Enggak sih, itu dari kreatif kami juga. Jadi maksudnya kan tadi awalnya kan Mas Alvin juga nggak bikin intro kan, cuman berbagi-bagi terus dibilang mirip intro. Terus habis itu muncul satu lagi gitu. Jadi sebenarnya ini terbentuk karena netizen juga ya. iya. Karena netizen juga, karena oh ya udah kenapa enggak gitu. Makanya setelah udah seperti itu, image naik dengan mirip Warkop, baru kita langsung segera mengabari sebetulnya. Berarti bukan karena memang sengaja pengen dibikin grup? Oh enggak ada. Kalau sengaja benar-benar intention enggak ada sih. Sangkut pautnya Patra TV sama Warkopy apa nih? Kenapa? Sangkut pautnya Patra TV sama Warkopy. Sangkut pautnya itu tadi kita memanajemen mereka. Ya kalau dibilang bersalah 100% ya enggak juga, karena kan tadi kami juga sampaikan udah minta izin duluan. Jadi salah pasti, karena merasa bersalah, wah kok jadi rame begini, makanya kita minta maaf. Tapi kalau misalnya bersalah 100% ya enggak juga, karena kita juga nunggu sebetulnya. Dan sangkut pautnya Falcon itu sebetulnya kan ke lembaga Warkop kan, ditegur kan lembaga Warkopnya, karena nggak bisa menjaga marwah itu, seumpama seperti itu. Nah itu pun jadi secara implisit ada teguran juga, loh kok kita yang udah awalnya menghubungi tidak tersampaikan dengan baik. Padahal kalau dari awal tersampaikan dengan baik, kita bertemu lalu berdiskusi secara terbuka, mungkin ini tidak akan terjadi. Artinya menyalahkan pihak Warkop sendiri, pihak lembaga yang tidak merespon woro-woronya dari tim. Sebentar, ini nanti takutnya salah persepsi. Tidak menyalahkan lembaga Warkopnya, tapi karena lembaga Warkop mungkin tidak terdistribusi kan, nggak sampai, gimana sih orang nggak tahu gitu. Nah jadi yang jadi koreksian adalah kenapa yang jembatan orang yang kita percaya itu tidak sampai ke sana begitu. Itu izin belum bisa saya. Mas, tapi sorry, apa namanya statement tadi dalam Prekon hari ini ada nggak bukti-bukti bahwa ini loh ada buktinya? Ada pasti ada. Bisa dilihatin nggak? Kalau sekarang belum bisa. Kalau sekarang belum bisa, karena kan ya untuk apa, kita tunggu respon dari Om Indro aja. Mas, kalau untuk video yang udah di-upload segala macam, keuntungannya sendiri sudah sampai berapa, Mas? Kalau keuntungan secara ini itu pihak itu ya finance yang bisa hitung, saya sih nggak tahu. Tapi maksudnya setelah kejadian ini apakah ada kemungkinan video-videonya akan diturunkan dari YouTube atau bagaimana? Sudah diturunkan. Sudah kami turunkan. Semuanya atau gimana, Mas? Semuanya yang berhubungan dengan Warkopy. Karena kan kemarin di isu adalah Warkopy mirip dengan Warkop DKI. Exactly, pasti, makanya kita turunin. Berarti bisa dikatakan mengalami kerugian juga nggak sih, Mas? Iya, tapi kami nggak akan mengeluh tentang hal itu sih, karena itu ya udah konsekuensi lah. Mas, ketika dianggap mendapatkan banyak pundi-pundi nih dari duplikat Warkop, mungkin seperti apa? Dapat pundi-pundi maksudnya uang, material gitu ya. Ya gimana ya, ini kan industri kreatif, jadi kalau yang namanya itu pasti ada aja sih. Tapi ya udah mau gimana. Dan ini juga berjalan bukan sesuatu yang di master plan nanti dia bakal bikin, enggak. Jadi kita berjalan aja ngikutin alur. Kayak tadi Mas Alvin juga bilang, ya mungkin ini rezekinya di sini, ya kita jalanin. Dan dari awal kami tidak sama sekali meng-create ini secara sengaja. Wah langsung dipilih-pilih deh, biar heboh, biar rame, biar strike copyright, enggak. Mas, ketika misalnya kemungkinan terburuknya adalah diminta untuk membubarkan, mungkin keputusan dari pihak manajemen seperti apa? Kalau diminta untuk membubarkan, belum bisa saya sampaikan juga sih, karena kan itu kayak berangan-angan aja. Tapi kami selalu optimis, kayaknya sih nggak sampai seperti itu. Udah ya, rekan-rekan, udah ya, Cukup ya? udah cukup. Ya, Iya, foto. Kalau Pak Ade Indro sendiri yang meminta, Terakhir apa? kalau Pak Ade Indro sendiri yang meminta untuk bubar, Pak Ade Indro apa yang sendiri akan dilakukan sama Warkopy? meminta untuk bubar, kami yakin kayaknya nggak setega itu sih Om Indro. Masih optimis Om Indro nggak akan melakukan itu. Tapi kalian bertiga sama Warkop DKI itu ngefans nggak sih, atau emang dari dulu suka sama bertiga komedian tersebut? Kalau nggak ngefans saya mungkin Iya. nggak akan Niru gayanya. niruin gaya atau Niru bikin kata-katanya, sketsa kan. gitu. Berarti emang pada dasarnya kalian bertiga tuh emang ngefans sama Ngefans dari SD saya nontonin Warkop DKI, walaupun mas saya dilarang kan, jangan katanya
ada adegan-adegan apalah gitu kan. Iya. Tahu sendiri kan Warkop DKI gitu, cuman ya lucu aja. Ketika diulang-ulang ya ketawa aja saya kalau Tapi nonton buat Warkop DKI. teman-teman sendiri susah nggak sih ketika menirukan gaya mereka? Ya dibilang susah sih susah kayak. Seorang legend kita tidur nggak mudah. Nggak mungkin Nggak mungkin bisa digantikan itu. Kalau sketsa namanya. Iya. Ini yang mirip Kasino kan banyak dipuji kata waktu itu mirip Kasino. Kalau kamu juga mengikuti mencoba mempelajari itu kan mungkin sebelum viral ini. Oh, sebelum viral ini emang sebenarnya gimana ya? Saya cuma nonton ini doang, Om. Nonton film-filmnya doang. Ya alhamdulillah apal sendiri sih dialognya gitu-gitu. Cuman gitu doang sih. Semuanya. Ya. Masih ya. Yuk, terima Audio Jungle.